Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati bintang tamu kita pada malam hari ini, yaitu Ketua Partai Umat Kabupaten Rokan Hulu yang hadir pada acara ngobrol volume tinggi yang diadakan di Ampera Bolurubis kilometer 1 Pasir Pengarayan. Nah, di sini juga hadir rekan kita, yaitu Bung Raja Baluta Rambe, yang tidak asing lagi yang dikenal dengan Bung Rambe. Beliau ini adalah finalis dari pada ngobrol volume tinggi, yaitu ngopi singkatannya. Dan juga hadir juga para tamu, saudari siapa nih? Nur Azizah. Nur Azizah nih kayaknya nih dari ini nih ya, desa. Oh mahasiswa Rokania ya. Juga hadir. Dan kita coba salam-salam kepada para pemirsa, para undangan yang hadir pada malam hari ini, baik itu para penonton yang ada di media sosial Facebook, media TikTok, Instagram, dan satu lagi YouTube ya, YouTube. Nah, di sini kita coba buka session yang ketiga pada malam hari ini. Nah, ngopi ini kita agendakan setiap malam, tepatnya pada pukul 8 sampai selesai. Nah, tentu kita berharap juga kepada bapak-bapak atau ibu-ibu atau tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Rokan Hulu ini, mana tahu ingin menyumbang pemikirannya demi membangun Kabupaten Rokan Hulu ini. Tentu kita membuka atau memberi peluang untuk hadir atau untuk duduk di acara ngobrol volume tinggi. Nah, baik para pemirsa, para penonton, saya Adi Irwan Budayana selaku pembawa acara ingin menyerahkan acara ini kepada Bung Rambe. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Adi Irwan Budayana sebagai host kita pada malam hari ini, yang sudah memberikan kesempatan dialog pemilu damai dan bersama Ketua Partai Umat Kabupaten Rokan Hulu. Lagi kami ingatkan kepada para penonton dimanapun Anda berada, para pemirsa baik itu di akun media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram serta TikTok. Kegiatan dan agenda ini semata-mata adalah semangat dari kami manajemen ngobrol volume tinggi untuk memberikan dan mencerdaskan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Bagaimana pemilu yang damai, yang aman tercipta di Kabupaten Rokan Hulu. Karena saat ini kami mengundang Ketua Umum Partai Umat Kabupaten Rokan Hulu. Kalau di Jakarta Ketua Umumnya Muhammad Amin Rais. Kalau di Rokan Hulu pakai Muhammad juga, namanya Muhammad Sapuan. Sedikit kami mengulas tentang Pak Muhammad Sapuan ini. Memang sangat luar biasa, lama berkarir di Sumatera Utara sampai 20 tahun Pak ya, dan sudah mengetahui bagaimana asam garamnya perjuangan dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Kali ini
Bapak Sopwan menjadi dipercaya masyarakat Kabupaten Rokan Hulu menjadi Ketua Partai Umat sebagai bentuk dedikasi beliau kepada masyarakat. Untuk itu kami bangga saat ini manajemen dari Ngobrol Perlu Tinggi bisa hadir Bapak di sini. Kami memberikan kesempatan waktu dan kepada Bapak Muhammad Sopwan sedikit bercerita tentang apa sebenarnya Partai Umat ini, kemudian baik itu sejarah maupun secara struktural, dan apa misinya untuk masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT serta selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih kepada program yang dilaksanakan oleh rekan-rekan media, yaitu Ngobrol Volume Tinggi. Sebenarnya ini adalah program yang sangat baik yang oleh daripada rekan-rekan media yang ada di Rokan Hulu. Seperti apa yang dipertanyakan oleh Bung Rambe tadi, sebenarnya kenapa Partai Umat itu lahir? Sebenarnya pada intinya ataupun pada prinsipnya bahwa Partai Umat ini lahir adalah untuk memperbaiki daripada peradaban daripada umat manusia yang ada di Indonesia, khususnya inilah Kabupaten Rokan Hulu. Kebetulan saya dipercaya oleh kawan-kawan untuk menjadi ketua Partai Umat Kabupaten Rokan Hulu. Sebagaimana yang dikatakan Pak Rambe tadi, memang kita tidak terlepas daripada dukungan daripada kawan-kawan untuk kesuksesan juga nantinya Partai Umat di Rokan Hulu nanti. Acara ini sebenarnya perlu kita teruskan dan perlu kita lanjutkan untuk sebagai mencerdaskan daripada pemilih masyarakat yang ada di Rokan Hulu. Kenapa saya bilang mencerdaskan? Dengan program atau ketua partai yang diundang untuk ngobrol volume tinggi ini, nah itu masyarakat ngerti atau masyarakat tahu apakah ketua-ketua partai itu, apakah caleg-caleg itu dia punya program enggak kalau nantinya duduk di legislatif, apa-apa yang dia harus bikin untuk kemajuan daripada negeri Seribu Suluk kita ini, yaitu Kabupaten Rokan Hulu. Jadi perlu saya sampaikan, pertama tadi Pak Rambe membilangkan bahwa pemilu damai. Memang ini adalah kehendak daripada kita semua. Karena apapun ceritanya, kalau pemilu ini tidak damai, berarti kita belum dewasa untuk berdemokrasi. Jadi untuk berdemokrasi itu perlu kedewasaan, perlu perdamaian, kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu saya menyampaikan bahwa program Partai Umat ke depannya, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk memperbaiki daripada peradaban umat manusia, khususnya masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Selama ini ada mindset pada sebuah masyarakat kita, kalau itu terjadi pemilihan, itu adalah pemilihan mendapatkan uang. Apapun namanya pemilihan yang ada kita laksanakan di Rokan Hulu ini, apalagi sekarang ini, mulai dari RT, RW sampai daripada bupatinya ataupun DPRD-nya, semua menabur uang untuk mendapatkan sebuah jabatan. Jadi untuk itu, kami dari Partai Umat
kami tidak akan menaburkan uang, tetapi kami akan menaburkan daripada program bagaimana Rokan Hulu ini akan bisa kita bawa untuk yang lebih baik ke depannya. Yang pertama itu soal daripada urusan keimanan, yaitu urusan agama. Artinya apa? Nantinya kita akan sampaikan kepada organisasi-organisasi keagamaan yang ada di Rokan Hulu ini, marilah kita melaksanakan agama ini dengan secara kafah. Artinya sepenuhnya kita laksanakan Islam itu mengharapkan daripada ridho Allah SWT dalam arti menghidupkan pengajian-pengajian di masjid-masjid ataupun di surau-surau ataupun di sekolah-sekolah. Artinya disampaikanlah program agama ini bahwa melaksanakan agama itu menurut perintah Allah itu bahwa rezeki itu akan turun. Tidaklah rezeki itu datang daripada caleg-caleg, tapi rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, luar biasa, Bang. Pemaparannya sangat luar biasa sekali. Ini saya mau nanya dulu nih, Pak Sokwan. Ingat saya ya, Partai Umat ini lahir pada 17 Ramadan 1442 Hijriah. Bertepatan pada tanggal 29 April tahun 2021. Ya, Pak ya? ya, Cuman kalau kita lihat burung Garuda itu kan di tengahnya ini yang Bapak pakai. Ini kan ada simbolnya bintang ini. Saya mau Pak Sokwan menjelaskan dulu ini gimana mau jadi bintang 4 segi 4 gitu, ya enggak? Mohon Pak Sokwan menjelaskan dulu. ya sebenarnya bintang itu artinya pada zaman Rasulullah itu ini adalah bintang ini sesuai dengan warnanya, ini adalah bendera tauhid, artinya perjuangan bendera di zaman Rasulullah. Jadi bendera inilah yang dipakai, maka di dalam daripada Partai Umat ini selalu mengatakan mari bertauhid satu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di Pancasila itu di tengah juga, Pak ya? Ya, Posisinya ya. posisinya juga Tengah pas. Jadi itulah mungkin Pak Rambe kenapa dia harus berbintang warna kuning dan bajunya hitam. Nah, itu adalah bendera tauhid daripada zaman yang di perang dengan Rasulullah. Oke, Pak. Saya mau tanya lagi nih, mungkin bisa mahasiswa juga nanya nanti ya, seputar Partai Umat ini biar dijelaskan dengan program-program Partai Umat ini. Saya mau nanya satu lagi nih, ada apa namanya tuh ungkapan dalam Partai Umat ini, lawan kezaliman tegakkan keadilan. Ini substansi sekali nih, karena di sana ada dua kata yang menjadi perhatian bagi saya, yaitu kezaliman dan adil. Mohon Pak Sokwan terangkan dulu biar masyarakat kita tahu nih kezaliman mana yang mau dilawan dan keadilan mana yang mau ditegakkan, kan gitu. Ya, terima kasih Pak Rambe, ini pertanyaannya memang sangat bagus sekali nih. Artinya itu adalah background daripada Partai Umat. Lawan pertama itu bukan tegakkan dulu, lawan dulu, baru menegakkan daripada keadilan itu. Artinya apa? Lawannya itu sekarang kita tengok bahwa apa yang dimaknai daripada sebuah caleg ataupun ketua partai itu untuk duduk di legislatif itu adalah untuk mencari uang. Ini kan zolim ini, padahal tidak tahu bahwa duduk di legislatif itu adalah yang diamanahkan oleh rakyat. Tentu kan kita harus berbuat untuk rakyat, untuk masyarakat ini, yaitu umat manusia yang ada di Rokan Hulu. Jadi mindset inilah yang akan dirubah
bahwa duduk di DPR itu bukan untuk mencari uang, tapi untuk melayani daripada masyarakat ini, untuk menyalurkan aspirasinya. Jadi kesuliman sekarang itulah dia contoh dan kesuliman itu. Duduk di DPR itu untuk mencari uang, untuk mencari kekayaan. Sampai dapat dengan yang tidak halal Pak ya, Tidak korupsi halal. gitu ya. Itu juga kesalahan. Itu contoh kesalahan. Yang kemudian apa yang dikatakan Pak apa tadi, tegakkan keadilan. Artinya menegakkan keadilan ini, mana masyarakat yang perlu dibantu harus dibantu. Artinya kalau dia butuhnya beras, jangan dikasih batako. Kalau dia butuh beras, kasih beras. Tapi kalau dia butuh pendidikan, ya subsidi pendidikan. Artinya keadilannya itu berarti menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Artinya DPR yang akan duduk itu nanti dia harus mempunyai program apa yang harus dia buat nanti kalau duduk di legislatif itu. Artinya memberi saran kepada pemerintah apa yang harus dibikin pemerintah itu, yaitu eksekutif, mana-mana yang harus dibangun. Jangan membangun jalan setapak terus, sedangkan jangan membangun turap terus, sedangkan ekonomi masyarakat ini harus dibangun, harus diperhatikan. Artinya jangan kita masyarakat ini berbisnis itu bisnisnya pemerintah aja. Artinya kalau ada turap berebut, kalau ada proyek ini berebut, masih ada peluang banyak lagi potensi yang ada di Rokan Hulu ini. Air udara itu adalah milik daripada dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Kita air belum ada yang kita kelola dengan baik, apalagi PDAM kita. Pak Rambe sudah tahu ngerti kan? Yang banyak kuari ini dapat banyak. Yang banyak kuari itu boleh, tetapi daripada yang ditinggalkan kuari itu boleh bermanfaat bagi masyarakat. Jangan ditinggalkan begitu saja, tapi bermanfaat bagi masyarakat, nilai ekonominya bikin kolam. Satu lagi kita harus berinovasi. Jangan kuari itu dicangkul dan pasirnya itu dijual begitu saja. Coba berinovasi. Sekarang Rokan Hulu yang ada di jalan-jalan itu, batu kacangnya itu masih dikirim dari Jawa. Sini batu kacang banyak. Kenapa kita tidak berinovasi ke depannya? Dikelola dengan baik potensi-potensi yang ada di Rokan Hulu ini. Saya pikir itu Pak Rambe. Oke, luar biasa sekali penjelasan dari Bapak Ketua Partai Umat Kabupaten Rokan Hulu tentang pokoknya pemirsa, baik penonton yang ada hadir di sini, para pemirsa yang hadir baik secara live dan YouTube, Instagram dan Facebook. Tegas Pak Sokwan bilang, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Insya Allah rakyat senang, kan gitu. Betul nggak Pak? Insya Allah ya. Oke Pak, kita lanjutkan. Mungkin saya mau tahu nih, Rokan Hulu ini kan ada 6 dapil Pak ya. 6 dapil. 6 dapil itu dari 16 kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu. Ini kan masing-masing caleg Bapak itu kan sudah belum Pak ya, masih pra ya. Pra. Artinya sudah punya kualitas. Bagaimana Bapak melihat kualitas caleg yang mereka memang bisa duduk nanti? Apa yang harus mereka persiapkan seorang caleg itu Pak? Ya, itulah yang seperti saya sampaikan, bahwa untuk menjadi seorang caleg itu harus mempunyai
strategi dan program-program, jangan selalu mengandalkan satu macam aja, yaitu uang. Berarti kalau kita mengandalkan satu macam aja uang, berarti nantinya apapun mindsetnya, apapun yang kita dapat itu mindsetnya nanti uang. Kenapa? Karena kita tidak memikirkan masyarakat lagi. Artinya caleg-caleg dari Partai Umat itu sudah kita sampaikan kepada masyarakat, janganlah kita mempertuhankan uang. Bahwa uang itu adalah semata-mata alat tukar. Masih banyak alat tukar lain kepada masyarakat itu. Kalau memang kita bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa uang itu nggak bisa dikonsumsi cuma semata-mata alat tukar. Apa itu alat tukar? Contohnya yang lain itu seperti kebaikan. Artinya apa kebaikan itu? Kita umpamanya membantu masyarakat yang kesusahan, atau apabila masyarakat ada kemalangan, kita udah hadir di situ, walaupun tidak memberikan uang, tapi kita ikut berbelasungkawa apa yang dirasakan daripada kesedihan daripada masyarakat tersebut. Jadi ini yang kami sampaikan kepada caleg-caleg kita yang ada di 6 dapil itu. Jadi artinya dekatilah masyarakat ini dengan program, dengan kebaikan, tapi janganlah semata-mata membodohi masyarakat dengan uang. Kalau uang itu dikasihkan untuk satu orang baru 100.000. Kalau uang itu dikasihkan 10 orang baru 1 juta. Kalau dia 100.000. Tapi kalau dikasihkan dia kepada 8.000 orang, harga satu kursi daripada kursi legislatif yang ada di Rokan Hulu itu, ya saya pikir udah MM-an kan gitu kan. Kalau udah MM-an, berarti janganlah diharap lagi nanti akan ada program untuk masyarakat yang dibuat oleh legislatif tersebut, karena dia akan membuat program untuk mengembalikan uang yang dia kucurkan. Artinya kalau masih balance 1 miliar dikeluarkan, dapatnya 1 miliar masih aman-aman aja itu. Tapi kalau dikeluarkan 1 miliar, dia akan cari 5 miliar. Tentu yang korbannya ini adalah masyarakat juga. Jadi marilah saya Ketua Partai Umat Rokan Hulu mengajak, marilah kita cerdas memilih daripada caleg-caleg yang mempunyai program membawa Rokan Hulu ini ke depannya untuk lebih baik. Seperti itu Pak Rami. Oke, terima kasih. Ini catatan yang sangat luar biasa nih. Bagi saya sendiri, karena di tengah informasi tentang money politik ini, Partai Umat paling menolak ya, bahwa itu bukan cara untuk mendapatkan suara. Ini sangat luar biasa sekali. Pak Sukwan, ini saya mau nanya nih, apa Bapak benar-benar yakin bisa mengutus wakil nanti ke DPR? Kalau memang yakin, sudah punya kiat-kiat gitu kepada caleg-caleg, sudah apa yang dilakukan terhadap caleg-caleg kita? Keyakinan itu memang kita harus yakin, tapi itu keyakinan yang saya sampaikan itu bahwa keyakinan membuat daripada sebuah program. Hasil akhirnya itu adalah tergantung kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun sebuah program, apapun sebuah usaha yang kita bikin, sekuat apapun, sebanyak apapun uang kita, sebagus apapun programnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengasisi atau tidak meridhoi, mungkin itu juga tidak akan bisa berhasil. Tapi artinya semua caleg-caleg itu kita sampaikan
Artinya yang sekarang yang kita sampaikan pada caleg-caleg itu, mari bekerja bersama, berbuat bersama, dan berhasil bersama, dan mari kita nikmati bersama. Ya, itulah mungkin background yang saya sampaikan kepada caleg-caleg yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Oke, ini oke. Kami boleh kepada para pemirsa dan bagi yang lain untuk memberikan masukan, komentar, nanti akan kita catat. Kemudian kita sampaikan kepada Pak Ketua apa saja komentarnya di sana, kan begitu. Kemudian ini kita kehadiran salah seorang mahasiswi ini. Ya, rekannya. Ada mau ditanya apa enggak ya? Nanya apa gitu. Kebetulan ada Pak Sopwan ini, Pak Sopwan ini dia luar biasa. Ini pengalamannya luar biasa, tidak hanya aktif di partai politik, juga pernah beliau ini aktif di beberapa kegiatan-kegiatan masyarakat, tapi tidak di Riau ya, Pak ya, di Sumatera Utara. Hampir 20 tahun di Sumatera Utara ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nur Azizah Lubis. Saya dari mahasiswa Teknik Rokania, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana caranya menarik pemuda-pemudi dalam rangka pemilu 2024, saatnya main bersih itu gimana? Menarik pemuda-pemudi untuk pemilu 2024. Terima kasih. Terima kasih. Memang pertanyaan ini ya bagus juga, ini artinya bagaimana kiat-kiat untuk menarik daripada pemilih pemula, artinya pemilih anak-anak muda ini. Artinya kita akan sampaikan kepada anak-anak muda ini, apalagi komunitas-komunitas, bahwa kalau kita tidak memilih daripada caleg-caleg yang berkualitas atau yang mempunyai program, nantinya Rokan Hulu ini kalian adalah pewaris daripada Rokan Hulu ini yang akan datang. Artinya kalau Rokan Hulu ini dipimpin ataupun wakil-wakilnya juga berantakan, berarti nanti anak-anak muda itu juga akan menerima daripada Rokan Hulu yang berantakan. Nah, jadi kita sampaikan bahwa kita beri mereka pendidikan, kita sampaikan program-program kita, apalagi seperti yang saya bilang tadi, background daripada Partai Umat itu lawan kezoliman, tegakkan keadilan. Artinya sampaikan kepada mereka, pewaris Rokan Hulu ini lihat. Ini salah satu daripada untuk memberi mereka framing supaya memilih daripada caleg-caleg daripada Partai Umat. Ini loh Partai Umat ini yang mempunyai program seperti ini. Jadi itu akan kita lakukan di setiap dapil itu untuk mendekati daripada pemilih-pemilih pemula itu dan memberikan pendidikan politik juga
walaupun itu di kedai-kedai kopi. Artinya kalau kita lihat sekarang kadang-kadang politik itu lebih kencang di kedai kopi daripada gedung sana. Artinya apa? Kalau di gedung sana saya dapat apa dan mana bagian saya, kan itu kira-kira yang kadang-kadang ya mungkin yang ada di gedung sana. Tetapi kalau di kedai kopi itu bagaimana kok begini, kok harus begini, apa yang harus kita buat? Nah, artinya di kedai kopi itu adalah orang yang mempunyai visi ke depan. Tapi kadang-kadang di gedung ini saya dapat apa? Bagian saya mana? Jadi artinya berbagi-bagi aja di kedai kopi ini, cuma itu tadi punya pendidikan, punya misi ke depan. Nah, jadi itu akan kita lakukan walaupun di kedai kopi. Pemilih-pemilih pemula ini kita ajak supaya mari bergabung ke Partai Umat. Ini loh visi misi kita. Kalian akan mewarisi nanti daripada Rokan Hulu ini. Kalau kalian memilih caleg-calegnya nanti, caleg-caleg yang kurang berkualitas, tidak punya program, ya nanti warisan itulah yang akan kalian terima. Artinya ya Rokan Hulu yang tidak mempunyai program. Nah, kita sampaikan kepada mereka, mudah-mudahan mereka terbelah nanti untuk memilih Partai Umat di tahun 2024. Sekian, Fikir. Ada kira-kira Pak Rabe? Oke, terima kasih kepada Pak Sukwan atas penjelasannya tentang Partai Umat. Oke, para penonton yang hadir dan para pemeriksa, baik itu di media sosial, hari ini kita sudah diberi gambaran oleh Ketua Partai Umat bagaimana kita memilih calon wakil rakyat yang baik. Jangan mau dikasih uang kalau memang itu calon yang baik, kan gitu. Jadi profilnya dulu ditengok, apakah dia orang baik, benar-benar memperjuangkan masyarakat atau tidak. Jangan dia dipilih karena uangnya, betul nggak Pak Sobat ya? Yang kita lihat profil calon itu, apakah benar-benar sungguh-sungguh demi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan karena ada uangnya makanya kita pilih dia. Nah, gitu. Melihat berbagai problem akhir-akhir ini, baik di pemilu sebelumnya, money politik ini bagaikan hantu yang tak tersentuh pasukan. Sehingga yang kita harapkan sebenarnya adalah seorang tokoh atau seorang caleg yang berkualitas yang memiliki SDM yang bagus duduk di kursi DPR. Nyatanya kita lihat hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Saya ingin Pak Sowan memberikan closing statement, artinya penutup, menekankan kepada masyarakat bahwa siapa yang paling cocok kita pilih dan bagaimana cara mengantisipasi money politik ini, Pak. Ini memang pertanyaannya agak apa juga ini, artinya ke fokusnya utama ini. Artinya fokus utamanya itu bahwa sekarang hantunya pemilu itu adalah money politik. Tapi yang jadi pertanyaan buat kita, bahwa di aturan main ataupun di aturan KPU itu bahwa tidak dibenarkan money politik. Tapi kenapa ini terjadi? Artinya apa? Semua lini, semua pengawasan sudah dilaksanakan, tetapi ini nampaknya tetap juga berjalan, kan begitu. Artinya ini adalah harus kita berbuat bersama-sama, artinya kita awasi bersama. Karena apa? Kalau masyarakatnya juga mau uang yang 100.000 itu, ya tentu kan oleh aparat juga tidak bisa menyidangkan atau melaporkan ini. Kenapa? Karena ya ini kan kehendaknya masyarakat. Artinya saya sebagai Ketua Partai Umat, marilah kita pemilih cerdas. Artinya
melaksanakan agama kita yang disogok dan yang menyogok itu adalah haram, ya mari kita kita laksanakan. Artinya jangan sekedar slogan-slogan. Mari kita jauhi yang haram, mari kita jauhi yang makruh. Tapi ternyata yang begini-begini tetap kita akuisisi saja di tengah-tengah masyarakat. Jadi artinya ini adalah tugas kita juga bersama. Kalau enggak kita juga bersama-sama mengantisipasi ini juga ini agak berat juga, itu akan terjadi terus. Satu. Yang kedua, aparat ini belum pernah kita dengar di setiap pemilu itu, apalagi di Rokan Hulu, menghukum daripada orang yang menerima uang daripada salah satu caleg ataupun kepala desa atau kepala daerah. Tetap nggak ada, belum yang disidangkan di Rokan Hulu. Jadi artinya belum ada efek jerah untuk melaksanakan daripada hukum itu sepenuhnya daripada masyarakat yang ada di Rokan Hulu ini. Jadi belum ada efek jerah yang dilaksanakan oleh pada aparat-aparat daripada pengawas pemilu. Jadi yang kedua tadi ini yang kita harapkan nantinya, kalau memang itu betul-betul ada manipulatif itu, coba sidangkan dulu, coba tangkap dulu, coba apa. Jadi artinya apa? Polisinya ada, pengawas pemilunya ada, Bawaslunya ada, tapi kok nggak pernah. Berarti apa? Padahal di tengah-tengah kita, di kasat mata kita itu ada kan? Jadi ini adalah tugas kita bersama juga ini oleh partai lain. Jadi saya himbauan saya kepada masyarakat, maunya seperti tadi. Kalau dia ngasih uang berarti jangan pilih, ambil aja uangnya, tapi tetap pilihan kita manusia Rokan Hulu yang berkualitas dan juga yang mempunyai program untuk perbaikan Rokan Hulu ke depannya, khususnya perbaikan sosial dan ekonomi. Oke, terima kasih. Closing statement yang sangat luar biasa, bro. Yang menjadi catatan bagi kami bahwa ambil uangnya katanya, jangan, tapi pilihlah caleg yang berkualitas, yang benar-benar memperjuangkan, yang punya SDM yang bagus, yang bisa menyerap aspirasi masyarakat di kursi DPR. Itu ya Pak ya. Oke, para penonton yang budiman dan para pemirsa yang kami muliakan, nampaknya dialog pada malam hari ini akan kami berikan kepada host sendiri. Cuman yang menjadi catatan bagi panelis sendiri adalah Partai Umat Allahu Akbar, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ketua Partai Umat Kabupaten Rokan Hulu, Bapak Muhammad Safwan, yang telah sedikit memaparkan atau menyampaikan kata-kata untuk masyarakat Rokan Hulu, dan di sini juga para pemirsa, para undangan, dan terima kasih juga kepada adik kami Aziza dari Universitas Rokania yang sudah hadir pada malam hari ini sebagai undangan. Di sini juga kami Adi Irod Hudayana selaku host Ngopi Ngobrol Volume Tinggi, sebelum menutupi acara untuk malam selanjutnya kita menyampaikan informasi juga. Untuk malam selanjutnya ini bintang tamu kita adalah Ketua AWI ya, Ketua AWI, yaitu siapa namanya, Bapak Sukri Halomuan. Itu untuk malam berikutnya. Nah, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup,
Di sini juga kami menyampaikan kegiatan ini ditaja oleh Ampera Boru Lubis kilometer 1 di samping pengadilan agama ya, di samping pengadilan agama di kilometer 1. Nah, bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin mencoba hidangannya, di sini ada berbagai menu. Ada menu masakan kampung, yaitu ada namanya, kita pernah dengar dulu nggak, apa namanya, gulai kincong ikan bau. Nah, gulai kincong ikan bau, gulai pangke, ini bahasa kampung kita nih, gulai pangke ikan bau. Nah, menunya tetap pakai ikan bau. Nah, ada lagi gulai ikan salis malam plus kincong. Nah, dan minumannya juga berbagai macam. Tapi di sini ada minuman spesial, air nira ya, ya Bung Rambe ya, air nira. Oke. Ini cuma cukup murah meriah. Ya kita di restoran atau di mana itu kalau kayak menu masakan kampung itu cukup lumayan nih mahal harganya. Apalagi ikan baung ini atau ikan sala ini. Kalau sekali makan nih bisa robek uang celana kita nih sekitar 40 sampai 50. Nah, kalau di Ampera Boru Lubis itu cukup 12.000. Makan sampai kenyang, kan luar biasa nih. Nah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Kabupaten Hulu khususnya dan para pemirsa yang ada di live Facebook, live TikTok, Instagram dan satu lagi nih ada medianya YouTube ya. Jangan lupa ke Ampera Boru Lubis kilometer 1 samping pengadilan agama. Nah, baik, kami dari host Ampera Boru Lubis mengundurkan diri. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.